Punya budget terbatas di 1,5 jutaan tapi bingung milih rakit PC atau beli mini PC kayak gini. Nah, siapa tahu video ini bisa menjawab keraguan teman-teman ya. Karena saya pun punya budget terbatas tapi pengen PC yang powerful. Tapi tetap hemat daya. Nah, kenalin ini HP ProDes 600 G4 Desktop Mini PC. Jadi berbeda sama mini PC yang Intel NUC atau Asus NUC sekarang atau MSI QB atau dari brand-brand lain seperti BMax atau Beelink yang dia pakai prosesor mobile atau prosesor yang biasa dipakai di laptop tapi dibuat di mini PC seperti ini. Kalau ini bentuknya mini PC tapi prosesornya prosesor desktop. Oke, yang saya punya ini pakai Intel Core i3 8100T 4 core 4 thread dengan base clocknya di 3,1 GHz. Nggak ada turbo boost di generasi ke-8 ini. Kalau di generasi 9 i3 9100T itu ada turbo boostnya dari 3,1 ke 3,7 GHz. Dari bagian depan dulu ada branding HP-nya di sini. Ada tulisan ProDes-nya di sebelah kiri. Di sampingnya ini ada USB-C, USB-A 2 buah. Yang ini bisa dipakai charging juga ya. Kelihatan ada gambar petirnya. Ini jack audio, ini untuk mikrofon dan ini untuk tombol powernya. Ngomong-ngomong ini ada speakernya kecil di bagian bawah sini ya. Di samping kiri kosong. Di samping kanan juga kosong. Di bagian bawah ada beberapa keterangan, ada bantalan karet supaya enggak licin ketika disimpan di atas meja. Ada keterangannya juga di sini tipenya. Ini yang G4 ya. Karena ada G3, G5, G6 kalau nggak salah. Dan ada juga yang G9 yang terbaru atau G10 nanti yang keluar lagi. Ini ngomong-ngomong barangnya resmi di Indonesia. Mungkin biasanya bekas kantor ya. Seperti itu. Untuk di belakang lebih banyak lagi portnya. Sayangnya nggak ada HDMI yang saya punya ini. Adanya DisplayPort 1, DisplayPort 2 dan DVI atau VGA. Gitu ya. Saya udah coba keduanya berfungsi dengan baik kecuali yang VGA ini karena nggak punya kabelnya. Selanjutnya di sini ada 4 buah USB-A lagi yang tulisannya Super Speed. Jadi meskipun warnanya hitam tapi ini udah USB 3.0 dan ini saya pakai in dongle untuk mouse. Ada LAN serta ini tombol DCI, port DC-in-nya gitu. Untuk upgradability-nya kita bisa tinggal putar aja satu baut yang ada di belakang lalu dorong ke depan terus tarik seperti ini. Di bagian bawah ini platnya metal ya. Platnya metal menutup bagian depan. Kita lihat di dalamnya ada apa aja. Nah, pertama dari sebelah kiri ini ada M.2 SSD. Ini juga M.2 SSD NVMe, bukan yang SATA ya. Ini PCIe Gen 3. Saya pasangin 2 buah yang 128GB dan 128GB. Saya tes di Crystal Dismark kecepatannya karena ini hanya 128GB bisa read-nya di angka 1700-an tapi kalau write-nya di angka 900 MB. Ini juga untuk SATA gitu. SSD SATA. Cuman kita harus milih kalau misal mau pasang SSD SATA kayak gini, nanti ada bracketnya. Bracketnya seperti ini ditempel di bagian sini. Nah, nanti bakal kita punya pilihan mau pakai M.2 NVMe yang kedua atau pakai SSD SATA. Jadi nggak bisa tiga sekaligus ya untuk penyimpanannya. Karena saya lebih prefer yang NVMe, jadi saya pasang 2 NVMe di sini. Juga hati-hati kalau pasang NVMe yang sebelah atas, ini biasanya bakal ngecungkil kabel antena yang ada di WiFi card ini. Jadi hati-hati ketika bongkar pasangnya ya. Untuk RAM-nya, meskipun pakai prosesor desktop yang ada di bawah sini nih, RAM-nya itu dia pakai SODIMM
alias yang biasa dipakai di laptop. Yang saya pakai ini 2 keping RAM DDR4 2400. Ini bawaannya ya 2400. Kenapa cuma 2400? Karena memang limitasi prosesor i3 generasi 8 ini DDR4-nya di 2400 MHz. Kalau misal mau di-upgrade ini bisa sampai 64 GB deh. Jadi 16 tambah 16 gitu. Cuman kayaknya 16 GB atau 32 GB udah cukupan sih dengan prosesor i3 tadi ya. Karena kan mau multitasking pun prosesornya terbatas di quad core aja. Ini untuk prosesornya ada di bawah sini. Jadi ini pendinginnya gitu ya. Kita tinggal bongkar aja. Kali ini saya nggak akan bongkar karena memang nggak ada niatan ganti prosesor juga. Cuman mau ngeliatin part-part yang bisa di-upgrade. Ini WiFi card juga kalau misal mau di-upgrade bisa aja jadi WiFi 5 atau WiFi 6 bisa banget gitu. Dan ini juga yang tadi DVI atau VGA itu kalau mau diganti HDMI sebetulnya bisa tinggal dari sini aja diganti, tinggal cari aja partnya yang ada di marketplace ya. Kondisinya udah cukup berdebu tapi ya wajar ya. Ini keluaran 2019. Jadi udah 6 tahun, mending nanti dibersihin aja. Kalau pas beli dan mau lebih perfect lagi ya. Oke, karena ini mini PC atau ya PC kecil, jadi untuk beberapa partnya tentu bisa dibongkar pasang dan diganti ya. Termasuk heatsinknya, ininya, fan-nya bisa diganti, tinggal konekin aja ke motherboard, lalu tadi USB-nya, lalu enaknya juga ini PSU-nya atau power supply unitnya dia nggak tertanam di sini ya. Jadi kalau rusak PSU-nya kita bisa ganti lagi dengan adapter charger kayak gini. Nah ngomong-ngomong adapternya di angka 65 watt. Ini saya nggak tahu original atau enggak, cuman rasanya ringan banget nih. 65 watt ini ringan, terus DC ini yang besar kayak gini, keren ya gitu. Seperti itu untuk detail-detailnya. Yang saya dapetin hanya unit mini PC ini sebentar dan 1 buah stand gitu. Jadi kita bisa dual mode, bisa disimpan seperti ini di atas meja gitu ya, seperti ini, atau kita mau vertikal seperti ini disimpan di atas mejanya, tergantung sama luas meja yang dimiliki ya gitu. Cuman hati-hati aja kalau misal dalam posisi vertikal kayak gini, berarti kan ada beberapa kabel yang menggantung terlalu tinggi gitu ya. Dan ini misalnya ke bawah gitu. Kalau misal disimpan kayak gini, kabelnya akan nggak jauh dari meja, jadinya nggak ketekuk. Itu untuk video kali ini, tur singkat dari HP ProDes 600 G4 desktop mini PC ini. Mungkin untuk video selanjutnya kita cek pengetesan beberapa aplikasi yang biasa dipakai, apa bisa dipakai gaming juga. Saksikan di video selanjutnya ya, mungkin 2 atau 3 hari dari sekarang. Terima kasih.